Permainan hidup atau mati dimulai. Tidak ada pilihan lain. Semuanya harus menyelamatkan diri masing-masing. Siapa yang membuat permainan maut ini dan apakah tujuannya? Bisakah Sun dan kawan-kawannya selamat dari permainan ini? Yuk kita saksikan alur ceritanya. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel Tante ya. Terima kasih. Di awal cerita, nampak sekelompok pelajar dalam ruangan kelas sedang terjebak bersama Darumasan, yaitu sebuah boneka tradisional Jepang. Darumasan akan menyanyikan lirik lagu, dan apabila saat berbalik ada yang bergerak, maka kepalanya akan dibuat meledak. Saat itu, Sun, tokoh utama kita, hanya bisa terdiam ketakutan melihat temannya mati satu persatu. Temannya, Satake, mengatakan bahwa di punggung Darumasan ada sebuah tombol yang kemungkinan harus ditekan agar permainan berakhir. Mendengar itu, satu siswa langsung berlari untuk menekan, namun langsung tewas. Sun tiba-tiba menyadari bahwa ada batas waktu di permainan itu, dan jika sampai batas waktu tombol belum ditekan, maka kemungkinan mereka semua akan tewas. Kepanikan pun terjadi, sehingga membuat makin banyak yang tewas. Ketika waktu tinggal 30 detik lagi, Satake menyuruh Sun menggunakan punggungnya sebagai pijakan untuk melompat ke arah Daruma, agar Daruma tidak mendengar langkah kaki Sun yang mendekat. Akhirnya, dengan sisa waktu beberapa detik, Sun pun melompat, dan tombol berhasil ditekan, tapi ternyata hanya ada satu yang boleh selamat, yaitu Sun yang menekan tombol itu. Darumasan pun berkata, permainan kucing dan tikus akan segera dimulai. Tiba-tiba Ichika dari kelas sebelah membuka pintu dan bilang kalau hanya dia yang selamat di kelas sebelah karena menekan tombol Darumasan. Rupanya, boneka Darumasan muncul di tiap kelas dan menyisakan satu orang yang selamat di tiap kelas. Sun dan Ichika mencoba keluar dari gedung sekolah, namun hanya pintu menuju ruangan olahraga yang terbuka. Di sana, sudah berkumpul yang selamat dari tiap-tiap kelas dan sebagian mengenakan kostum tikus. Saat ketua OSIS menyuruh mereka ganti kostum, lapangan bergetar dan keluarlah patung kucing raksasa yang langsung menyerang dan memakan mereka. Para siswa berlarian berusaha menghindari si kucing. Tiba-tiba, Ichika melihat sebuah bola bel menggelinding. Sun langsung paham kalau bel itu harus dimasukkan ke kalung di leher si kucing dalam sisa waktu sekitar 9 menit lagi. Sun segera memberitahu yang lain, dan seorang siswa pebasket segera mencoba melempar bel itu. Tapi, bel itu ditangkap oleh si kucing, dan siswa pebasket pun tewas. Sun seketika sadar kalau si kucing hanya menyerang siswa berkostum tikus. Dia pun menyuruh teman-temannya melepas kostum mereka. Setelah kostum dilepas, ternyata si kucing tetap menyerang. Rupanya, bila tidak ada yang berkostum tikus lagi, si kucing akan menyerang semuanya. Si kucing tiba-tiba mengincar Ichika. Sun mengalihkan perhatian kucing itu dari Ichika dengan mengenakan kostum tikus.
Tiba-tiba, Sun mendengar si kucing meminta agar digaruk punggungnya. Sun pun sadar dia bisa mendengar si kucing karena dia mengenakan kostum tikus. Tanpa buang waktu, Sun segera melompat ke punggung si kucing dan menggaruknya. Usahanya berhasil, si kucing menyukainya, namun meminta agar digaruk lebih kencang. Ichika ikut melompat dan membantu, disusul oleh yang lainnya. Mereka menggaruk sekuat tenaga sampai akhirnya si kucing pun tertidur. Saat Sun akan melempar bel, beberapa orang berdebat jangan-jangan yang selamat hanya yang melempar bel saja, seperti Darumasan sebelumnya. Karena berisik, kucing pun bangun kembali dengan marah. Waktu tinggal sedikit lagi. Sun memasukkan bel ke kulit bola basket yang robek dan bersama dengan Ichika mencoba membuat bingung si kucing. Si kucing pun mengira yang membawa bel adalah Ichika, tapi sebenarnya adalah Sun. Tapi sayang, lemparan Sun meleset. Tiba-tiba, seorang siswa bernama Takeru menangkap bel dan memasukkan ke kalung si kucing tepat pada waktunya. Si kucing pun membuat pengumuman bahwa yang selamat hanya Takeru, Sun, dan Ichika, karena yang lainnya dibunuh oleh Takeru. Takeru ini emang agak-agak psycho ya teman tante. Dan dia berpikir dirinya dan Sun sejenis, sama-sama suka kondisi kacau dan saling bunuh seperti ini karena hidup mereka berdua membosankan. Ichika langsung membentak Takeru dan bilang kalau Sun adalah orang yang baik. Ketika Takeru akan menyerang Ichika, sementara itu, berita darurat pun diumumkan di mana-mana bahwa seluruh gedung sekolah di dunia diserang oleh teroris dan sudah ada 10 juta lebih anak SMA yang tewas. Dan muncul kubus besar yang melayang di udara di setiap negara. Kemungkinan para siswa yang selamat berada di dalam kubus-kubus itu. Kembali ke Sun yang terbangun di sebuah ruangan bersama dengan teman SMP-nya Takase dan 2 orang lainnya bernama Taira dan Takeo. Mereka juga selamat dari 2 game sebelumnya. Taira menekan tombol di tengah ruangan dan muncul monitor yang memperlihatkan siaran-siaran berita yang mengumumkan kondisi mereka. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah 4 buah boneka melayang yang mengajak mereka untuk bermain. Tiap boneka memiliki nama masing-masing. Permainannya bernama Burung yang Terkurung. Sebuah lagu akan dinyanyikan dan mereka harus menebak siapa yang ada di belakang mereka dalam waktu 10 detik dengan mata ditutup. Yang pertama bermain adalah Taira. Sayang, Taira salah menyebut nama sehingga dia tewas dengan membentur-benturkan kepalanya sendiri ke lantai. Keempat boneka menghampiri Taoka dan mengajaknya bermain, namun Taoka tidak mau. Salah satu boneka mengatakan jika tidak mau main maka akan dibunuh. Akhirnya Taoka bermain. Namun sayang, sampai waktu habis Taoka tidak menjawab. Taoka pun tewas dengan 2 persendian kakinya tercopot paksa. Para boneka lanjut menghampiri Takase, namun Sun menawarkan diri bermain lebih dulu. Tak disangka, Sun menjawab dengan benar. Akhirnya, para boneka pun lenyap dan meninggalkan sebuah kunci. Begitu mereka keluar, mereka langsung melihat seorang siswa yang dikejar oleh sebuah boneka. Siswa itu langsung meminta berpegangan tangan dengan mereka.
boneka itu langsung pergi. Rupanya, si boneka akan menangkap orang yang tidak berpegangan tangan. Tiba-tiba, terdengar teriakan Ichika yang dikejar boneka tadi. Sun sontak melepas tangan Takase dan meraih tangan Ichika. Tak lama, mereka berempat bertemu dengan dua siswa yang dihadang oleh boneka besar dengan 7 lubang kunci. Total kunci yang mereka miliki hanya 4, berarti kurang 3 lagi, sementara waktu tinggal 2 menit. Tiba-tiba Takeru datang membawa 3 buah kunci dan membunuh siswa yang datang bersamanya agar jumlah siswa pas menjadi 7. Dasar psycho si Takeru ini. Mereka memasukkan kunci itu secara serentak dan diumumkanlah mereka bertuju berhasil menyelesaikan game ketiga. Mereka masing-masing diminta mengganti pakaian yang sudah disiapkan dan masuk ke terowongan yang telah dibuka dengan kunci tadi. Sementara itu, di luar ternyata permainan mereka disiarkan secara langsung entah oleh siapa. Kembali ke Sun, mereka sampai di sebuah ruangan penuh es dan salju, dan muncullah beruang es raksasa yang mengatakan kalau dia suka warna putih bersih dan membenci orang yang berbohong. Mereka diharuskan menjawab pertanyaan si beruang dengan jujur, dan bila ada yang berbohong, maka 1 orang harus dikorbankan. Pertanyaan pertama adalah, apa makanan kesukaan mereka? Rupanya, ada yang berbohong menurut si beruang dan memberikan waktu 2 menit kepada mereka untuk menemukan siapa yang berbohong, atau mereka semua akan dibunuh. Mereka pun berdebat dan saling menuduh. Karena waktu habis, beberapa dari mereka menunjuk Yoshiko yang langsung dihantam sampai tewas oleh beruang itu. Pertanyaan kedua yaitu, apakah mereka menyukai Sun? Ternyata, ciwi-ciwi pada bilang suka sama Sun loh, uhui, termasuk Takeru. Sedangkan Sun tidak menyukai dirinya sendiri. Tapi, si beruang bilang kalau mereka berbohong lagi, dan memberitahu bahwa salah satu dari mereka bertuju adalah penyusup yang sengaja berbohong untuk membunuh mereka semua. Mereka menuduh Takase lah si penyusup karena hanya dia di situ yang tidak mempunyai teman dari SMA yang sama, meskipun satu SMP dengan Sun dan Ichika. Waktu semakin menipis. Eiji dan Takeru menunjuk Takase. Takase pun tewas. Sun langsung histeris melihat hal itu dan menyadari bahwa pembohong sebenarnya adalah si beruang. Si beruang putih pun langsung luntur dan berubah menjadi beruang hitam. Tiba-tiba, mereka berlima sudah ada di sebuah kastil dan muncullah 3 buah boneka yang mengumumkan permainan selanjutnya sekaligus yang terakhir. Peraturannya adalah, 1 orang yang berjaga harus mengambil kaleng dan meletakkannya di tempat yang sudah ditandai, sedangkan yang tidak berjaga harus bersembunyi. Setelah meletakkan kaleng, yang berjaga harus mencari dan menemukan yang bersembunyi dan memasukkannya ke penjara. Apabila ada yang mau menolong, maka dia harus menendang kaleng, tapi harus siap-siap tewas karena kaleng itu akan meledak bila ditendang. Permainan akan berakhir dengan 2 orang yang selamat, yaitu orang terakhir yang bersembunyi dan tidak ketahuan, dan untuk yang jaga apabila berhasil menangkap 3 orang. Boneka itu pun mengeluarkan 5 stik kayu untuk menentukan siapa yang jaga. Ternyata yang jaga adalah Takeru. Permainan pun dimulai dengan batas waktu sampai matahari terbenam.
Sun segera bersembunyi bersama Ichika, sementara Kotaro bersama Eiji. Takeru menendang salah satu boneka untuk menjatuhkan kaleng dan segera meletakkan kaleng itu di tempat yang ditandai. Dan dalam sekejap sudah berhasil menemukan Kotaro dan Eiji serta memasukkan mereka ke penjara. Takeru memergoki Ichika yang mengintip dari atas kastil dan langsung menyusul ke atas. Sun membuat tali untuk turun dari jendela, namun sayang Ichika tertangkap. Takeru berteriak bahwa dia sudah berhasil menangkap 3 orang, maka dia sudah pasti akan selamat. Jadi dia tidak akan menangkap Sun karena Sun yang bersembunyi juga sudah dipastikan akan selamat. Dia menyuruh Sun untuk keluar saja karena mereka berdua sudah dipastikan adalah anak pilihan Tuhan yang berhasil selamat. Namun, Ichika berkata jangan mempercayai Takeru. Sun akhirnya keluar dengan mengenakan baju zirah yang ditemukannya di kastil. Namun karena berat, Sun jadi sulit untuk bergerak. Tapi ternyata Sun berhasil mengikatkan rantai ke pinggang Takeru dan mencoba menariknya jatuh bersama. Takeru mencoba bertahan dan menarik rantai itu. Namun ternyata Sun berhasil melepaskan baju zirahnya saat tercebur dan memanjat kembali ke atas. Dengan sisa-sisa tenaganya, Sun berlari mendekati kaleng bersama dengan Takeru yang sudah berhasil melepaskan rantai baju zirahnya. Dan ternyata kalengnya nggak meledak, teman tante. Matahari terbenam dan permainan pun berakhir. Para boneka keluar mengumumkan bahwa mereka berempat memenangkan game itu. Para boneka mengatakan bahwa ledakan itu hanya bumbu saja untuk menambah seru permainan karena sebenarnya kaleng itu tidak akan meledak. Takeru yang marah mencekik salah satu boneka dan berkata kalau dia tidak mungkin tewas. Si boneka mengatakan kalau dari awal mereka tidak bilang kalau yang kalah di permainan terakhir ini akan mati. Kembang api pun muncul. Mereka semua tertawa gembira karena berhasil selamat. Kemudian salah satu boneka memberikan es krim kepada mereka. Sun dan Ichika mengobrol sambil makan es krim yang diberikan para boneka. Tiba-tiba, rupanya es krim itu mengandung racun. Hanya 2 yang tidak, yaitu milik Sun dan Takeru. Akhirnya, Eiji, Kotaro, dan Ichika pun tewas. Dan seketika Sun bersama Takeru sudah ada di atas kubus dengan dikerumuni penggemar mereka di bawah, mengeluk-elukan mereka sebagai anak pilihan Tuhan. Di akhir scene, akhirnya diperlihatkan sosok Tuhan yang membuat mereka menjalani game itu. Yang menjadi pertanyaan tante adalah, apa tujuan sebenarnya dari permainan-permainan itu? Apa maknanya? Karena yang selamat salah satunya justru orang yang tidak baik. Ya, sepertinya kita berpegangan saja sesuai judul film ini, yaitu As the God's Will atau Semua Sudah Sesuai Kehendak Tuhan. Demikianlah teman tante, akhir cerita film ini. Semoga kalian mengerti ya ending ceritanya, selayaknya film-film Jepang yang endingnya bikin otak panas. Dan jangan lupa subscribe dan like channel tante ya. Terima kasih.